Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya harapkan kita semua baik-baik saja, kita semua sehat dan selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, today sermon pada hari ini saya akan membawa kita untuk dapat membaca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 25. Nanti ayat selanjutnya kita akan baca juga. Saya akan membacakan judul perikopnya, yaitu Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema atau judul perikopnya saja Yesus berjalan di atas air. Saya kira tidak ada satu manusia yang dapat berjalan di atas air, ya, karena manusia terikat pada hukum alam. Berat jenis dari air jauh lebih kecil dari berat jenis manusia. Itulah sebabnya pasti manusia tidak bisa berjalan di atas air. Yang kedua, manusia itu terikat dengan hukum gravitasi atau daya tarik bumi. Jadi mustahil manusia bisa berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun pada ayat-ayat selanjutnya saya akan membacanya dalam ayat 26 sampai ayat 29. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, yaitu ketika murid-murid Yesus melihat Yesus ada seorang yang berjalan di atas air, ada makhluk yang berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa Petrus bisa berjalan di atas air? Bukankah dia adalah manusia biasa? Saudara-saudara, hal yang pertama, mengapa Yesus bisa berjalan di atas air? Oleh karena Yesus yang memanggil dia. Ya, datanglah. Kita sudah baca tadi. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya kalau dia Allah berarti dia pencipta alam semesta dan juga sekaligus dia penguasa alam semesta. Dia tidak terikat dengan hukum alam, hukum yang ada di bumi ini yang dia ciptakan. Yang kedua, saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa Petrus bisa melakukan hal itu? Oleh karena Tuhan punya rencana bagi murid-murid yang dipanggilnya untuk melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Saudara-saudara, karena peristiwa-peristiwa saat Yesus di dunia, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, pengajaran-pengajarannya itu akan ditulis dan diceritakan lewat kitab suci atau Alkitab. Alkitab menceritakan kebesaran-kebesaran Allah mulai dari sejak perjanjian lama, pada waktu orang-orang Israel sudah dibentuk, bahkan sejak dari Adam dan Hawa. Itu dikisahkan, ditulis dalam perjanjian lama. Dan perjanjian baru itu menceritakan kebesaran-kebesaran yang Yesus lakukan bagi orang-orang pada saat itu dan juga bagi kita semua, sebab itu ditulis dalam Alkitab, yaitu kitab suci. Saudara-saudara, namun apa yang akan saya sampaikan adalah saya mau tekankan pada mujizat. Mujizat bukanlah obralan bagi setiap orang yang mengaku dirinya Kristen. Sekali lagi, mujizat itu bukan obralan, bukan sesuatu yang bisa diobral, ya. Bukan semua orang bisa begitu gampang untuk mengalami mujizat yang nyata, saudara, ya.
Kemudian mujizat itu bukan untuk dipertontonkan atau didemonstrasikan, seperti seorang pesulap mendemonstrasikan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika. Bukan juga seperti pemain sirkus, ya. Mujizat bukan untuk dipertontonkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang firman Tuhan mau mengajar kita pada saat ini, bahwa mujizat itu bisa terjadi atas kehendak Allah, saudara. Mujizat itu bisa terjadi sampai saat ini, dan bagi setiap orang percaya atas kehendak Allah. Dan mujizat itu juga bisa terjadi kalau ada panggilan khusus seseorang, karena Tuhan punya rencana yang besar bagi orang tersebut. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11 ada karunia-karunia yang diberikan kepada orang percaya. Dan karunia-karunia itu bisa berbeda orang yang satu dengan yang lain, tetapi itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, ya, kemudian mengusir setan, berbahasa roh, nubuat, penglihatan, itu adalah karunia. Kalau orang yang tidak memiliki itu, jangan memaksakan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan tentunya, kita jangan memaksakan akan kehendak kita, karena kita ikut-ikutan, karena kita melihat ada orang-orang percaya, orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang bisa mengadakan sesuatu yang ajaib, ya, mengadakan mujizat yang luar biasa. Berdoa kepada seorang, kemudian orang langsung berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat firman Tuhan berkata bahwa kita diberikan Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi karunia yang mampu untuk kita lakukan, ya, sesuai dengan kadar kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita tidak boleh memaksakan diri. Kalau itu bukan karunia yang Tuhan berikan, jangan kita memaksakan diri, saudara-saudara. Tetapi jika memang kita diberikan karunia, misalnya karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, atau yang lainnya, maka sudah pasti bahwa Roh Kudus akan mengarahkan seseorang untuk bisa melakukannya dengan benar, ya. Dengan tujuan apa? Tujuannya atau motivasinya adalah supaya banyak jiwa diselamatkan melalui mujizat-mujizat atau karunia yang diberikan kepadanya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa boleh memuliakan Tuhan. Itu adalah tujuan. Jadi saudara-saudara, mujizat atau karunia yang diberikan kepada seseorang itu pasti Roh Kudus akan mengarahkan dengan benar, dengan tujuan dan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk sebuah kepentingan untuk bisa menaikkan pamornya sebagai seorang Kristen atau sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya hal pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dan masih berlaku sampai saat ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Mujizat Tuhan itu masih ada. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus itu tetap sama dulu, hari ini, dan selamanya. Dalam terjemahan lama dikatakan Yesus Kristus itu tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Yesus Kristus tidak berubah, berarti kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kesetiaannya tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kalau Yesus memberikan atau menyatakan mujizat-mujizatnya pada waktu dia hadir di dunia, tidak ada perkara yang mustahil juga. Yesus bisa menggunakan orang yang percaya kepada dia untuk juga melakukan hal-hal yang besar, mujizat-mujizat Tuhan, ya. Jadi hal yang pertama, bahwa mujizat itu masih ada. Tetapi hal yang kedua, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa mujizat Tuhan jangan dipahami terlalu dangkal. Sebab ada kebanyakan orang-orang percaya,
ya. Memahami bahwa mujizat itu terjadi ketika dia sakit dan kemudian sudah divonis dokter itu berbahaya dan hidupnya tidak lama lagi, kemudian dia disembuhkan ketika dia berdoa, baru itu mujizat. Atau ada orang yang memahami, oh kalau dia tidak punya uang, kemudian ada orang yang datang membawakan uang, maka itu baru mujizat. Atau ya saudara-saudara, dia misalnya di jalan, kemudian dia mau dipukul oleh seseorang, kemudian pukulannya itu tidak mengena, atau dia kena tapi tidak apa-apa, sekalipun dia pakai barang tajam, baru itu kita katakan mujizat. Saudara-saudara, ada banyak pemahaman-pemahaman yang salah dari orang-orang percaya, dikira mujizat itu hanya seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa mujizat yang terbesar yang telah Allah lakukan bagi manusia adalah ketika seseorang atau kita menerima anugerah keselamatan yang kekal. Itu adalah mujizat yang besar. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan keselamatan kepada manusia. Karena firman Tuhan berkata, ya, bahwa semua manusia itu sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah tidak berkenan lagi sebenarnya kepada Allah. Itu sebabnya semua manusia akan binasa. Tetapi Allah itu begitu mengasihi kita, ya, sehingga dia memberikan anugerahnya bagi setiap orang yang percaya. Hanya bermodalkan percaya, bermodalkan iman, kita terima anugerah keselamatan. Penghukuman yang seharusnya kita terima nanti, yaitu penghukuman kekal di api neraka, tetapi Tuhan menggantikannya dengan keselamatan untuk masuk dalam kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tekankan semua itu, ya, atau anugerah itu adalah mujizat yang terbesar yang diberikan Allah, yang diberikan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, kemudian hal yang berikutnya, saudara, kalau saudara dan saya masih bisa hidup sampai pada saat ini, kita sudah melewati berbagai macam ya bencana, kita sudah melewati pandemi, ya saudara-saudara, yang saat ini ya sudah hampir, pandemi ini sudah hampir berlalu, saudara. Dan mungkin juga kita sudah pernah jadi penyintas COVID-19, tetapi kita masih hidup saat ini. Kita masih bisa bekerja, kita bisa menikmati hasil kerja kita bisa menikmati jerih payah kita bersama-sama dengan keluarga, kita bisa bersenang, kita bisa berrekreasi, ya, di tempat-tempat yang indah. Kita bisa melihat anak-anak kita berhasil, kita bisa melihat sampai cucu-cucu, saudara-saudara. Kita bisa ke gereja, bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita merasa bahwa kita dikuatkan, ya, ada sebuah persekutuan yang indah, kita bisa rasakan semuanya itu. Tidak tahukah saudara bahwa itu semua adalah mujizat Tuhan? Saudara-saudara, jangan kita memiliki pemahaman yang terlalu dangkal tentang mujizat. Itu adalah mujizat Tuhan. Coba saudara renungkan. Yang selalu saya renungkan hal ini. Dimanapun kita berada, sekalipun di rumah, saudara, maut bisa sewaktu-waktu datang merenggut jiwa kita. Saudara-saudara, kita tidur saja, saudara, ya, kalau kita bisa bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat, itu adalah anugerah Tuhan loh, saudara. Karena ada banyak orang yang tidur malam tidak bangun-bangun lagi, karena pada saat dia tidur malam, dia dapat serangan jantung. Atau saudara, mungkin saudara mungkin sudah pernah mendengar, ya, bahwa orang yang suka mendengkur atau ngorok itu sebenarnya sangat berisiko. Karena pada waktu seseorang itu mendengkur, ya, karena mungkin dia kecapean, maka oleh karena mungkin akibat penyakit yang tidak diketahui dan lain sebagainya, itu bisa menghalangi oksigen masuk ke saluran pernapasan, sehingga paru-paru kekurangan oksigen dan saturasi oksigen itu bisa turun. Itulah sebabnya ada orang yang karena ngorok, karena mendengkur tidak bangun-bangun.
Saudara apakah pernah merasakan pada waktu seorang mendengkur, biasanya dia suka begitu. Itu berarti ada penyumbatan. Ya, ada penyumbatan di jalan saluran napas. Dan dia terbangun. Nah, saudara, kalau saudara adalah orang yang pendengkur, saudara, yang suka ngorok, tetapi saudara masih sehat sampai saat ini, itu berarti ada anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Karena ada banyak orang yang tidak bisa bangun pagi hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita renungkan. Ketika kita keluar rumah, bisa saja ada malapetaka yang kita tidak tahu. Ada mungkin tiba-tiba kejatuhan balok atau apapun itu, kemudian jatuh, ya, baloknya terlalu besar, bisa kena kepala, mati. Kemudian kita keluar di jalan, baru keluar, kemudian ada orang yang mengemudi mobil atau mengemudi motor, ya, yang ugal-ugalan, mungkin karena mabuk, disambarlah orang tersebut, habis. Saudara-saudara, hidup ini begitu riskan. Kita tidak tahu, kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan perlindungan Tuhan, tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur. Kalau kita bisa ada sampai pada saat ini, itu adalah mujizat besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan juga kepada saya. Kita bisa sehat, kita bisa melalui masa-masa yang sulit. Itu adalah anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang besar. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Tuhan bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur adalah sebagai pujian kita, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sebab mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita pemahaman yang lebih dalam lagi untuk selalu kita mengucap syukur, sebab mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin. Kami selalu percaya bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada dan selalu terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menyadari Tuhan, bahwa kalau kami ada sampai pada saat ini adalah mujizat Tuhan yang akan mendorong kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Pakailah hidup kami Tuhan untuk dapat menjadi alat Tuhan, oleh karena Tuhan sudah terlalu banyak dan sangat banyak melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami, yaitu mujizat Tuhan selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin.